Nah, di masa pandemi ini jadi gimana? Perlu nggak kita menambah suplementasi vitamin dan mineral lagi ya? Makronutrien itu tadi kita udah bicara ya, karbohidrat. Pasti udah sering denger deh karbohidrat itu ada nasi putih, nasi merah, kentang, roti gandum, roti putih ya, mie, kemudian jagung dan juga umbi-umbian yang fungsinya sebagai sumber energi ya. Jadi karbohidrat ini diperlukan oleh metabolisme tubuh gitu. Jadi jangan bermusuhan sama karbohidrat gitu ya. Kadang-kadang kalau pengen gemuk nggak makan karbohidrat sama sekali. Padahal sebagian sel dalam tubuh kita memerlukan karbohidrat untuk bahan bakarnya. Jadi seperti sel otak atau sel anak ginjal itu dia memerlukan glukosa untuk bahan bakarnya. Jadi tetap harus ada dalam makanan kita sehari-hari. Yang tidak boleh adalah porsi yang berlebihan dari karbohidrat. Misalnya nih, biasanya kita suka makan mie instan plus nasi misalnya. Nah, itu karbohidratnya jadi double. Nah, setelah itu misalnya makan cemilannya umbi-umbian ya, entah singkong goreng atau ubi goreng. Habis itu nyemil lagi misalnya french fries gitu ya. Nah, itu karbohidratnya jadi berlebihan ya. Kalau itu memang harus dikendalikan. Jadi makanlah sesuai porsinya sehingga karbohidrat itu fungsinya berfungsi optimal untuk tubuh kita. Itu makronutrien yang pertama. Makronutrien yang kedua adalah protein. Ini pasti juga sering dengar ya, protein ada dua macam. Jadi mengingatkan aja nih, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu ada ikan, ada ayam, ada putih telur, juga ada daging ya. Silakan dikonsumsi kalau memang punya tadi udah ngitung status gizinya obesitas, berarti kurangi protein-protein hewani yang lemaknya tinggi. Misalnya daging merah itu dikurangi misalnya 1 sampai 2 kali per minggu atau memilih dagingnya jangan yang berlemak atau kalau makan ayam jangan yang ada kulitnya, jadi kulitnya disingkirkan ya. Atau bisa juga dengan memilih pengolahan yang rendah lemak, misalnya dikukus, dipepes ya atau disoto, di sop yang tanpa penggunaan minyak yang berlebihan ya. Kemudian protein nabati ya, bersyukur kita nih punya sudah kenal lama dengan tahu dan tempe dan yang ternyata mempunyai kandungan protein yang cukup baik untuk tubuh kita, jadi bisa kita konsumsi. Selain tahu, tempe juga kacang-kacangan. Nah, protein ini penting sekali untuk imunitas. Jadi, teman-teman semua setiap makan diperhatikan harus ada proteinnya ya, karena ini merupakan zat-zat pembangun dan yang penting untuk kerja dari sistem imun kita. Kemudian yang terakhir lemak. Lemak tidak selamanya jahat atau merugikan ya. Jadi lemak itu biasanya sih kita sudah dapat nih di protein hewani kayak di daging, di ikan atau di ayam itu sudah ada lemaknya ya. Nah, lemak ini ada juga lemak yang baik seperti lemak nabati, seperti olive oil atau lemak dalam ikan ya, alpukat itu adalah lemak-lemak yang cukup baik. Lemak yang harus dihindari adalah lemak yang sifatnya jenuh ya, jadi itu tidak boleh berlebihan. Misalnya gorengan atau jeroan ya atau lemak-lemak pada mentega itu harus dibatasi terutama pada teman-teman yang sudah mempunyai riwayat dengan hiperkolesterolemi atau ada riwayat gangguan dari profil lemaknya itu sudah harus mulai dipilih-pilih nih makan lemaknya yang jenisnya seperti apa. Tapi lemak itu tetap diperlukan. Lemak itu sebagai sumber energi juga dia membentuk dari struktur sel ya. Jadi walaupun sedikit lemak itu tetap kita butuhkan. Selain tadi nih makronutrien ya. Jadi yang kita makan tadi selain kita dapat makronutriennya, sebenarnya dari makanan yang tadi itu kita juga dapat mikronutriennya yaitu vitamin dan mineral. Jadi dari protein, dari karbohidrat, dari lemak, kita juga dapat mikromineralnya atau mikronutriennya yaitu vitamin dan mineral. Namun perlu ditambahkan lagi dari sayur dan buah-buahan ya. Sayur dan buah-buahan tidak usah yang sulit, yang gampang aja kita dapat di sekitar kita. Mau sayur ini sayur labu, kacang panjang, wortel, sawi ya. Buah-buahan juga yang mudah-mudah saja, pepaya, jeruk, jambu itu semuanya mengandung vitamin dan mineral yang cukup bervariasi. Namun syaratnya adalah untuk mencapai
kebutuhan yang terpenuhi dan optimal, dikonsumsi 5 porsi per hari. Bagaimana menghitung 5 porsi sehari? Caranya misalnya dari 3 kali makan, kita makan nih, sekali makan itu sayurnya kurang lebih 1 mangkuk kecil, ya, 3 kali makan jadi 3 mangkuk kecil, jadi itu hitungannya 3 porsi. Ditambah 2 porsinya lagi kita makan buah, misalnya 1 buah apel plus 1 porsi pepaya, seperti itu. Jadi totalnya jadi 5 porsi, ya, untuk mendapatkan tadi vitamin dan mineral, serat juga yang kita butuhkan gitu. Jadi terpenuhi kebutuhannya ya dari makanan ini. Bagaimana sih standarnya sebenarnya kita makan? Dari Depkes tahun 2014 sebenarnya sudah menggambarkan sih bagaimana porsi-porsi yang harus dikonsumsi dalam sehari untuk kita-kita yang sehat ya, ceritanya tanpa penyakit tertentu ya. Jadi tadi selain mencuci tangan, melakukan aktivitas dan lain-lain, ini diperlihatkan juga bahwa karbohidratnya 3 sampai 4 porsi, ini buah dan sayur, kemudian protein, dan yang harus diingat, yang ada di puncak tumpeng ini adalah yang jumlahnya paling sedikit. Apa itu? Yaitu gula, garam, dan minyak. Jadi teman-teman mulai memperhatikan nih, eee, gulanya jangan kebanyakan, garamnya juga, dan minyaknya juga harus diperhatikan. Karena kalau di dalam tumpeng ini, dia porsinya kecil, dia ada di puncak dari tumpeng gizi seimbang. Oke, nah kalau untuk diterjemahkan ke piring bagaimana? Nah, ini ada juga pedoman isi piringku yang dikeluarkan juga oleh Depkes ya. Jadi kalau kita makan nih misalnya ini piring ya, piring jadi sepertiga piringnya adalah makanan pokok ya, yang nasi dan lain-lain. Seperenam piringnya adalah lauk pauk yang ikan, ayam, telur, daging dengan protein nabati, tahu, tempe atau kacang-kacangan. Nah, kemudian kalau disusun di piring juga setengahnya ini ternyata buah dan sayurnya. Ya, di sini dilihat nih setengah piringnya adalah buah dan sayurnya. Jadi jangan dibalik, bukan 2/3 piringnya makanan pokoknya, seperti itu ya. Jadi nanti porsinya diperhatikan nih, ini penting untuk, tadi kita mendapatkan, manfaat dari nutrisi yang kita makan, tapi kita tidak mendapatkan kerugiannya, misalnya terlalu banyak karbohidratnya, atau lemaknya yang berlebihan gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, lihat nih piringnya, kira-kira yang banyak apanya ya. Nah, tadi selain makronutrien tadi, kita juga butuhkan mikronutrien ya, vitamin dan mineral ya. Nah, vitamin dan mineral yang berhubungan dengan sistem imunitas itu ada vitamin A, B6, B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian mineralnya seng, selenium, besi, dan tembaga. Kalau kita lihat uraian di sini, sebenarnya semua sumber vitamin dan mineral ini ada dalam bahan makanan kita sehari-hari, ya. Jadi yang penting bagaimana? Yang penting adalah kita mencoba untuk makan setiap harinya bervariasi, kemudian berwarna-warni, dicoba untuk berganti-ganti menunya, supaya kebutuhan vitamin dan mineral ini terpenuhi dari berbagai bahan makanan sumber seperti itu ya. Jadi mulai dilihat nih, jadi kalau bikin sayur ya jangan itu-itu aja, coba diganti-ganti. Atau kalau makan buah seperti itu juga dibikin variasi. Proteinnya juga boleh berganti-ganti supaya apa? Supaya kebutuhan vitamin dan mineral yang masing-masing vitamin dan mineral itu misalnya vitamin A dia ada tinggi di wortel atau sayuran hijau gelap ya, itu bisa terpenuhi, besoknya ganti lagi sayurnya yang lain yang supaya dia kandung keunggulan dari vitaminnya bisa kita dapat. Nah, ini contoh menu makanan. Jadi makannya harus seperti apa gitu ya, harus sebanyak apa gitu. Sebenarnya biasa aja, makannya tetap 3 kali makan utama ya, 2 sampai 3 kali selingan silakan ya. Dipilih mulai makanannya yang masuk ke dalam tubuh kita, karena kita makan bukan sekedar kenyang, tapi kita juga memberi makan untuk sel-sel tubuh kita, dan kita tahu bahwa organ-organ tubuh kita adalah investasi untuk masa depan kita, gitu ya. Dengan menjaga kesehatan organ tubuh kita, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai penyakit di masa depan kita gitu ya. Jadi kita tetap memilih bahan makanan yang baik kualitasnya ya.
Kalau bisa sih jangan terlalu banyak menggunakan lemak ya, karena lemak itu kebutuhannya tadi sedikit. Dibikin variasi menunya, selingannya juga dibikin variasi ya. Yang penting tetap boleh makan kok, tapi dipilih makanannya yang berkualitas dan yang gizinya seimbang ya. Kalau di sini selingannya dia buah-buahan semua. Tadi kita udah bicara nih vitamin dan mineral. Nah, di masa pandemi ini jadi gimana? Perlu nggak kita menambah suplementasi vitamin dan mineral lagi ya? Perlu nggak kita minum suplementasi? Nah, ada standarnya dari angka kecukupan gizi atau AKG di Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Ternyata kalau kita mengkonsumsi makanan tadi secara bervariasi, kemudian jumlahnya cukup ya, berwarna-warni tadi, kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita gitu ya. Tapi pada masa pandemi ini di mana kita sangat penting untuk memperhatikan imunitas tubuh, ya boleh-boleh saja kalau mau mengkonsumsi vitamin ya, tapi dalam dosis yang tidak usah terlalu tinggi, jadi tidak usah dosis yang mega dos. Cukup dosis-dosis yang dijual di pasaran, ya biasanya dosisnya itu tidak terlalu tinggi. Ya, karena contohnya seperti ini, misalnya vitamin C. Vitamin C itu dari angka kecukupan gizinya itu sekitar 90 miligram per orang dewasa ya. Nah, kalau kita makan misalnya jambu biji itu kandungan vitamin C-nya kurang lebih 200 miligram gitu ya. Dan ternyata memang sudah cukup kalau kita sudah mengkonsumsi. Namun pada kondisi-kondisi misalnya kelelahan gitu ya atau sakit, nah biasanya kadar vitamin C di sirkulasi itu akan turun. Jadi kita membutuhkan suplementasi. Dan hal penting juga diingat bahwa untuk suplementasi vitamin C, sebaiknya kalau kita minum yang per oral, jadi yang diminum langsung ya, bukan disuntikkan, itu dosisnya boleh tidak terlalu tinggi karena tubuh mempunyai kemampuan penyerapan yang terbatas ya. Jadi kalau vitamin C ini kan vitamin larut air. Jadi kalau berlebihan dia juga akan dibuang ke urin. Nah, jadi kalau misalnya 1000 miligram, ibu-ibu bisa mengkonsumsi 2 kali, dibikin 2 kali 500 miligram. Karena kemampuan absorpsi saluran pencernaan kita terbatas. Jadi kita juga harus membatasi vitamin C-nya kita bagi menjadi 2 dosis misalnya ya, supaya dia efektif. Selain itu, yang penting juga pada masa pandemi adalah memperhatikan kebutuhan vitamin D. Karena vitamin D erat sekali hubungannya dengan sistem imunitas tubuh ya, dia berperan dalam jalur metabolisme nanti yang akan membentuk sistem imunitas tubuh kita. Jadi penting sekali memperhatikan vitamin D ini. Nah, dari berbagai penelitian, walaupun penelitiannya masih sangat awal ya, jadi diperlukan sebenarnya desain penelitian yang lebih dengan level pembuktian yang lebih kuat, tapi beberapa penelitian sudah menggambarkan bahwa vitamin D ini penting sekali dalam jumlah yang cukup, terutama pada saat pandemi saat ini, gitu ya. Walaupun penelitiannya masihlah kita perlu data-data yang lebih kuat lagi. Oke, next. Nah, bagaimana kita mendapatkan atau memenuhi kebutuhan vitamin D kita gitu ya. Yang pertama sebenarnya vitamin D itu bisa dipenuhi dari makanan seperti ikan salmon, kemudian susu yang difortifikasi, kemudian ada juga telur dan jamur gitu ya. Tapi ternyata jumlahnya itu dari makanan sangat sedikit ya. Jadi tidak mencukupi dari makanan. Kita perlu nih bantuan sinar matahari ya untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Berapa lama kita harus berjemur? Nah, itu bergantung pada letak lintang, iklim, warna kulitnya, kemudian juga indeks ultravioletnya. Kalau di Indonesia sendiri itu kurang lebih di jam 9 pagi, sekitar 5 sampai 15 menit, 2 sampai 3 kali seminggu sudah cukup terpaparnya tangan dan kaki. Kalau di Abu Dhabi kurang lebih seperti itu juga, sekitar jam 10 ya pagi sekitar 5 sampai 15 menit, 2 sampai 3 kali seminggu juga. Ya, jadi untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Tapi ternyata secara genetik
vitamin D, metabolisme vitamin D ini dipengaruhi juga. Jadi ada orang-orang atau individu yang memang sudah makannya cukup, terpapar sinar mataharinya cukup, tapi tetap defisiensi. Nah, disitulah kita perlunya memastikan dengan pemeriksaan kadar vitamin D, ya, untuk mendapatkan gambaran nih kita apakah kita defisiensi berat atau kita kurang aja atau kita cukup kadar vitamin D-nya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita mengambil dosis suplementasi, kita bisa mendapatkan dosis suplementasi yang tepat gitu ya. Cuman mungkin sekarang ini pada masa pandemi ini untuk memeriksakan kadar vitamin D, kemudian pergi ke laboratorium, itu juga mungkin ada rasa takut ya atau enggan ya. Nah, kalau itu dikonsumsi saja boleh suplementasi yang dijual di pasaran. Biasanya dia dosisnya tidak terlalu tinggi, sekitar 600 sampai 1000 IU per dosis. Itu boleh dikonsumsi sampai nanti keadaannya memungkinkan, diperiksa kadarnya supaya kita tahu kita mengalami defisiensi atau tidak. Karena jauh sebelum COVID ada, ya vitamin D defisiensi itu sudah menjadi pandemi juga di seluruh dunia gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami defisiensi vitamin D. Jadi ini perlu diperhatikan ya, memenuhi kebutuhan vitamin D hubungannya dengan imunitas tubuh. Jadi yang bisa kita simpulkan dari nutrisi yang penting diperhatikan adalah yang pertama memperhatikan kebutuhan karbohidratnya ya, tetap dipilih karbohidrat yang sehat ya, kemudian dalam jumlah yang cukup, porsinya tidak berlebihan, kemudian juga memenuhi kebutuhan baik protein hewani maupun protein nabati ya. Kalau yang sudah punya resiko terjadinya gangguan kolesterol dan lain-lain, boleh lebih sering memilih ikan misalnya, atau putih telur ataupun ayam yang kulitnya tidak ikut ya. Kemudian juga penting memperhatikan kebutuhan tadi sayur dan buah-buahan untuk mendapatkan sumber vitamin, sumber mineral, juga sumber seratnya sehingga cukup. Dan apabila diperlukan, silakan mengkonsumsi vitamin atau suplementasi dalam dosis yang tidak terlalu besar. Ya, yang ini semuanya akan turut menjaga imunitas tubuh kita. Jadi yang bisa saya pesankan ke ibu bapak dan teman-teman sekalian bahwa walaupun pandemi ini sudah kita lalui cukup panjang, tapi penularan virusnya masih terus terjadi, sehingga tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker dengan baik dan benar, melakukan hand hygiene juga dengan baik dan benar, melakukan physical distancing, social distancing, kemudian mengatur nutrisi kita, karena nutrisi akan berdampak kepada sistem imunitas kita. Dan terakhir tentu saja berdoa, semoga kita semua dilindungi dan semoga wabah COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ini akhir dari slide saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan. Makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk orang diabetes saat pandemi? Cara lain yang juga mudah dilakukan untuk menilai status gizi kita adalah mengukur lingkar pinggang.